Saudara, digitalisasi jadi salah satu faktor yang mendukung kinerja perbankan termasuk CIMB Niaga. Apalagi inovasi yang akan dilakukan untuk meraup laba di tahun ini. Pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang bersama dengan Noviadi Wahyudi, Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga. Selamat pagi Pak Noviadi. Selamat Ya, pagi Denis. tahun lalu CIMB Niaga ini mencetak laba 8,4 triliun rupiah atau naik sekitar 27% secara tahunan. Apa yang menjadi penyumbangnya, Pak? Ya, makasih Glenis. I think last year memang pertumbuhan yang luar biasa ya buat CMB Niaga. Jadi seperti tadi yang disampaikan kalau laba laba kotor PBT itu kami growing sampai 8,4 triliun. Sementara itu laba bersih naik itu menjadi 6,5 triliun, which is tertinggi selama ever ya dalam sejarah CIMB Niaga. Itu mungkin dibandingkan tahun 2020 naik lebih dari 3 kali. Jadi ada 3 hal menurut saya yang kami fokuskan di tahun 2023 untuk mendapat pencapaian tersebut. Yang pertama tentunya ekspansi dari jumlah nasabah ya. Jadi kami berhasil menumbuhkan customer base lebih dari 25%. Ya, tentunya didukung dengan digitalisasi. Kami sekarang telah memiliki lebih dari 3 juta pengguna aktif dari Oktomobile pada tahun 2023. Yang kedua, Glenis, itu juga tentunya pertumbuhan kredit ya. Pertumbuhan kredit kami cukup baik, 8,5%. At the same time, kita bisa menjaga kualitas dari aset ya. Jadi NPL kami juga terendah sepanjang masa, jadi berhasil di bawah 2%. Dan yang ketiga tentunya efisiensi dari beban operasional di tengah tekanan terhadap pendapatan bunga bank ya. Jadi ada namanya cost income ratio itu juga sudah turun ke level di bawah 45%. Oke, nah Pak, dengan kondisi di tahun 2024 ini, bagaimana proyeksi kinerja CIMB Niaga tahun ini, Pak? Ya, kami akan tetap fokus dengan strategi yang kami lakukan selama beberapa tahun. Yang pertama tentunya mengenai dana murah ya. Jadi KASA ini menjadi DNA dalam berbagai hal inisiatif yang kami lakukan, terutama dari proses digitalisasi ya dan mengembangkan customer base dari nasabah retail maupun SME. Yang kedua, proyeksi kredit kami kita juga tetap menjaga dengan aset quality yang sehat ya. Jadi kita rencananya itu akan tumbuh between 5 sampai 7% gitu ya untuk loan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan non bunga. Jadi di sini peranan wealth management itu jadi sangat penting ya karena ini area yang telah menjadi fokus kami sejak tahun lalu dan kami harapkan pertumbuhannya akan lebih cepat lagi di tahun ini. Nah, ini menarik. Di kinerja saham, CIMB Niaga tahun lalu juga mendapat penghargaan Annual Report Award. Nah, apakah ini juga berdampak pada kinerja CIMB secara umum, Pak? Iya, jadi tadi sebelum saya masuk ke dampak dari Annual Report Award tersebut ya. Jadi Annual Report Award ini memang sangat prestigious. Jadi diselenggarakan kerjasama oleh 7 instansi ya, baik dari OJK, kemudian ada Kementerian Perekonomian, Kementerian BUMN, ada Bursa Efek dan sebagainya. Jadi ini evaluasi dari praktek tata kelola perusahaan yang baik ya, diikuti oleh banyak sekali peserta, lebih dari 100 lebih. Jadi kami senang sekali gitu ya berhasil menjadi juara umum dan ini juara 1 untuk 3 kali berturut-turut. Jadi dampak positifnya tentunya ini meningkatkan reputasi kami ya. Jadi reputasi kami sebagai bank yang kredibel tentunya mendapat kepercayaan yang luar biasa, bukan hanya dari nasabah tapi juga dari investor maupun dari regulator. Yang kedua, informasi yang kami berikan dalam annual report, di mana termasuk di situ ada segi sustainability report juga gitu ya, itu membuat para investor lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi sehingga keputusan investasi yang tepat, terutama untuk saham BNGA. Dan dengan dukungan tadi berbagai penghargaan yang kami terima gitu ya, itu tentunya menjadi motivasi buat semua karyawan yang bekerja di CIMB Niaga.
lebih bangga mendapatkan award yang prestigious gitu ya, dan sehingga bisa mendukung kinerja yang lebih positif lagi. Ini menjadi motivasi lagi ya Pak. Bagaimana kinerja sektor pengelolaan kekayaan atau wealth management yang tadi Bapak juga singgung, bagaimana proyeksinya di tahun ini Pak? Proyeksinya masih sangat positif ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya pertumbuhan, kita selalu konsisten ingin di atas 20%, sama seperti pada waktu tahun 2023. Nasabah juga bertumbuh untuk apa investor pemula ya. Jadi kita juga melakukan berbagai sosialisasi maupun literasi keuangan ya, salah satunya kita punya yang namanya Kerja Mimpi Wealth Festival ya, yang menuju ke berbagai kampus gitu ya, sekaligus apa namanya mengajarkan cara berinvestasi yang apa namanya kredibel gitu ya. Jadi kita punya produk yang paling komplit, kemudian terjangkau, jadi bisa memulai investasi hanya dengan Rp10.000 dan sangat mudah, jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja melalui layanan mobile banking kami, itu dengan Oktomobile. Nah Mhm. ini itu bagus sekali responsifnya di tahun 2023, dan saya yakin itu akan berlanjut di 2024. Kami juga kerjasama dengan beberapa manajer investasi maupun perencanaan keuangan dan perusahaan asuransi ya, organisasi ya. Jadi Mhm. itu salah satu cara kami selain literasi kepada investor pemula. Jadi kami juga ada keliling yang namanya apa Wealth Expo ya, di berbagai kota yang ada seperti di video ini. Jadi kami jemput bola tidak hanya di Jakarta, jadi kita berbagai kota, ke Batam, ke Solo, Bali, Makassar dan lain-lain. Kami melakukan apa namanya sosialisasi tentang produk dan layanan wealth management lebih intensif ya, ada wealth education dan market insights, dan diharapkan nasabah kami di berbagai kota tersebut juga bisa mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, nah Pak boleh di-sharing juga kemudahan apa saja yang bisa didapatkan dari layanan digital banking? Iya, jadi di digital banking kami ada namanya apps kami itu Oktomobile. Ya di situ pilihannya lengkap sekali, mulai dari reksadana, obligasi, baik yang SBN retail maupun sekunder. Jadi nasabah bisa melakukan apa namanya pemilihan berdasarkan profil resiko dan tujuan investasinya. Pembuatan SID (Single Investor Identification) juga cepat gitu ya. Nah itu yang paling utama adalah setelah kami melakukan eh, FGD ya dengan berbagai investor, termasuk juga mahasiswa ataupun karyawan gitu ya. Itu adalah apa namanya keterjangkauan. Jadi yang kita lakukan adalah nasabah itu untuk melakukan investasi itu tidak sulit Mhm. ya, hanya dengan Rp10.000 untuk reksadana, dan untuk obligasi hanya dengan Rp1 juta. Nah di situ kami juga punya fitur untuk melakukan regular investment plan. Jadi apa namanya dengan habit untuk berinvestasi yang kita canangkan gitu ya, nasabah nggak perlu pusing mengingat tanggal berapa harus melakukan investasi, Mhm. itu dipilih sehingga otomatis apa namanya akan bank akan melakukan auto debit dari tabungan untuk sehingga untuk pembelian reksadana ataupun obligasi. Baik, terima kasih Bapak Noviadi Wahyudi, Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak.